بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang artinya beruntunglah orang-orang beriman bila dia mendirikan salat, jiwa hatinya khusyuk, tentram, konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahu maulana azim. Para jamaah sekalian, Bapak, Ibu dan pengurus Masjid Jami Babus Salam yang sangat saya hormati dan muliakan. Salah satu intinya dari ibadah salat itu khusyuk. Artinya kita punya hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita menghadap kepadanya, dimulai salat dengan Allahu Akbar. Ini ada 5 perkara yang hubungannya adalah mengganggu kehusuan hati. Ada penyebabnya ini. Ada 5 orang yang mengganggu kehusuan kita sehingga salatnya itu laisa lahum shalah. Dianggap kita tidak mengerjakan sholat. Ada 5 orang. Orang-orang itu Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Anas bin Malik dari Rasulullah, khamsatun laisa lahum shalah. Ada 5 orang laisa lahum shalah, tidak ada bagi mereka itu sholat. Jadi gerakan-gerakan itu tuh secara lahiriah, dohiriah kelihatan saja, tapi hubungannya kepada Allah bagaikan HP yang sinyalnya mati. Saya baru baca tadi malam setelah saya pulang agak malam, ini saya pikir boleh juga nih saya sampaikan ini. Jangan kesinggung ini ya. Di hadis yang saya baca ini ada 5 orang itu. 5 orang itu hubungannya hatinya itu nggak tentram. Yang pertama adalah al-mar'atu saqitatu ala zawjiha. Seorang wanita yang sudah durhaka, yang sudah kurang ajar kepada suaminya. Dia sholat, hati terganggu, ada kekesalan sama suami. Kata orang Betawi, ada gedeg sama suami. Diperhatiin mulu sama suami, dia nggak seneng. Disuruh mulu sama suami yang baik, dia nggak mau.
sampai itu suaminya itu murka kepada dia. Ya terserah kamu deh. Tugas aku sebagai suami yang ngasih tahu harus sholat, jangan pakaian begini jadi fitnah. Kamu ngerti sih dikasih tahu, ini urusan saya, walhasil jadi ribut. Ini namanya sakhitoh. Pekerjaan yang dilakukan oleh suami berdasarkan hukum Islam benar, tapi mohon maaf ya, si istri ini apa dia udah termasuk bagian wanita karir kali ya, udah biasa mimpin orang di kantor, nggak mau itu diperkecil hidupnya, dikecilin hidupnya, di ini udah mas nggak pakai itu, terjadi ribut jemaah. Ya, ini saya angkat masalah ini bukan nggak ada yang begini jemaah. Kalau bini-bini kita sih insya Allah nggak termasuk. Istri-istri yang udah sibuk bertekuk lutut sama dunia. Berapa orang itu saya bilang, Mbak salah Mbak. Kok saya salah sih? Kan saya buat. Dia nanya sama kita marah-marah, apalagi sama suaminya. Ya, dia menganggap dirinya itu diperkecil itunya, ruang hidupnya. Nah ini istri-istri begini nih jamaah ini, pura-pura udah pakai jilbab, beli jilbab yang paling cakep dia beli. Kalau udah pakai jilbab udah kayak orang Arab, kayak orang sorga. Tapi kalau lagi emosi udah kayak orang neraka. Ini perempuan begini nih, dirinya sholat kenapa? Nggak, sinyalnya nggak ada sama Allah. Ada masalah sama suami. Loh kok sama suami? Ente, saya bilang, anti perempuan itu, saya bilang, anti dulunya pernah belajar agama nggak? Soal agama Islam. Wanita itu kalau belum punya suami, itu hak dia berbaktinya kepada orang tua. Tapi setelah anti ini nikah, jadi nomor pertamanya adalah suami. Masa begitu? Tahu-tahu bapak ibu saya, mama dan ayah, ini begini jemaah. Jadi orang tua kita ini kalau sudah punya suami, itu mbak, orang pertama suami. Kalau saya bacakan hadis, mbak mau dengar gak? Nggak apa-apa lah, saya menyampaikan. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Perempuan siapa saja, kata Nabi. Mau dia udah haja, bukan haja, perempuan siapa saja. Ayyuma imra'atin matat. Orang perempuan itu meninggal dunia, wafat. Kemudian suaminya redha memaafkan kesalahannya. Dakhalatil jannah. Perempuan itu calon surga. Ini hadis ini nggak disebutkan orang tua. Nah jadi katanya jamaah ini, kalau ada ibu-ibu, saya bilang tadi, ya ini namanya ngaji kan, sama juga mobil di bengkel. Kalau mobil di bengkel ya siapin aja dah, ya ganti oli, ganti ini. Nah kadang saya ngomong begini, ada aja ibu-ibu yang WA saya, Pak Ustadz kok itu mana sama kami ini perempuan. Gue jadi bingung nyampein ini. Ya bu, jadi orang pertama setelah ibu nikah dengan seseorang laki itu orang laki itu adalah orang pertama yang ditaati. Maaf, kalau saya boleh cerita dan dibenarkan cerita ini di zaman Nabi, si ibu ini seorang wanita lah, dapat berita orang tuanya sakit. Kata ibu ini, maaf ya, aku punya suami sedang perjalanan melaksanakan perintah Nabi, peperangan, bisa seminggu 2 minggu, mohon maaf ya dek, salam sama keluarga, kakak nggak bisa melihat mama misalnya gitu.
pulang. Datang lagi yang kedua terakhir, Kak, mama dalam sakratil maut Kak, udah koma Kak. Maaf ya dek, maaf dek. Suami kakak juga belum pulang, nggak bisa hubungan, minta izin. Kalau sekarang kan gampang pakai HP. Maaf ya Kak, udah meninggal Kak. Kak mau dimandiin Kak. Maaf dah. Jadi bahan omongan itu, jadi bahan pembicaraan ibu-ibu lah terutama. Ibu-ibu mana nggak ramai kalau masalah itu. Oh masa iya, anak yang satu tuh gak kemari itu yang itu, aduh anak apanya. Biasa ibu-ibu kan gitu, di sana mayat lagi dibungkus, ini tutur ibu-ibu tuh. Itu anak orang ngajar, itu anak durhaka. Dari sakit bu, nggak ada sampai meninggal nih. Wah itu anak percuma pakai percuma udah. Nanti kalau selesai kita tanya sama Nabi Muhammad, selesai dikurusin. Ini beberapa orang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami mau nanya, keluarga kami ada sekian orang, yang satu orang ini dikabarin sampai wafatnya ibunya nggak datang. Kenapa? Menurut istrinya itu, saudara saya katanya diutus oleh engkau. Oh iya betul, iya betul. Jadi dia nggak berani ke rumah sampai wafat ya Rasulullah. Apakah ini bukan anak ciri-ciri anak durhaka? Nabi diam. Oh, kata Rasulullah bilang apa? Itu ibumu yang meninggal dunia. Ibumu kan? Iya. Sudah dimaafkan semua kesalahannya, termasuk orang surga pertama. Kenapa? Mempunyai anak yang soleha, taat kepada suami. Ibumu diampuni dosanya seluruhnya, kata Nabi bilang, karena mempunyai anak yang soleha, yang bakti kepada suaminya. Kok begitu? Itu ibu tuh bahagia. Coba ini kalau zaman sekarang ada begitu. Ustadz Prohmadiyah, Ustadz Prohmadiyah, kita nyampein bener. Itu ibumu, kata Nabi bilang, ibumu itu diampunin, termasuk penghuni surga. Dia bahagia punya anak yang taat kepada suaminya. Subhanallah. Jadi oleh karena jamaah sekalian, ya kalau nggak dikenalin agama, kalau nggak didengar nasihat agama, bagaimana istri-istri kita dengar masalah ini? Yang dia dengar sinetron melulu, ke mall mulu, lihat HP melulu, di McD mulu, mukanya bibirnya merah sama saus mulu. Ini bukan nyinggung, insya Allah bini-bini kita nggak yang begitu. Bini kita bini kita sih insya Allah agak-agak sama dikit. Ya Allah, ini kita jarang ungkap masalah ibu-ibu nih. Jadi di antara 5 itu ada wanita yang sakhitoh, wanita yang udah kurang ajar sama suaminya. Masalah-masalah agama, masalah-masalah yang kebaikan udah disampaikan sama suami, suaminya dilawan. Nggak bisa. Aku mau sholat kek, enggak kek. Allah aja nggak maksa mah. Pak, Allah aja nggak maksa. La ikrah fiddin, pakai dalil lagi. Subhanallah. Jadi istri sabur geledek pakai dalil. Subhanallah. La ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Apa maksa-maksa saya? Mau saya telanjang kayak gimana, kayak terserah saya. Saya kalau punya bini begitu, saya tukerin ojek mendingan itu. Ya Allah, gue nyesal kawin sama lu. Nggak enak tuh Pak. Jadi ustadz nyampein ke jamaah mana-mana di rumah. Waduh, kayak speaker nggak ada volumenya. Wow. Aduh, itu yang begitu tuh, ya. Dia sholat misalnya,
minta maaf sama suami, minta maaf sama suami. Ya. Lagi maaf nih, lagi pula kalau dia pulang kepada bapaknya, dia ngadukan kepada bapaknya, Pak, saya udah putus hubungan Pak, ayah, saya udah menceraikan diri kepada, kenapa kamu? Ini misalnya nih, saya udah bau pakaian, gak mau kesana lagi. Bapaknya kan marah, ayahnya kan marah. Loh, anak kita, kenapa nak? Duduk biar tenang, kenapa? Masalahnya apa? Saya Pak, bayangin Pak, sedang asik-asiknya tidur Pak, jam 5 pagi dibangunin Pak untuk sholat subuh, berkali-kali saya nggak bangun, capek, dia marah-marah Pak. Saya pakai baju you can see. Apa baju you can see? Saya cuma tahu tapi nggak tahu ininya. Baju you can see. You, kamu ya? You can see. Udah nggak tahu dah pokoknya. Ya itu bagian yang ngerti bahasa Inggris. Pak Mualib ngerti bahasa Inggris. You can see. Wow, bajunya gitu. Kata suami saya bilang, kamu jangan pakai ini. Saya disuruh pakai ini Pak, supaya nggak kelihatan aurat saya. Saya marah Pak. Saya suka berduaan pulang dari HI Hotel Indonesia jam 12 jam 1. Dia marah-marah Pak. Kira-kira kalau si ayah dengar begitu, suaminya marah, itu suami dibenarkan apa disalahkan? Nama ayah yang sempurna ya, ayahnya yang tekun ibadah, disalahin, wah suamimu gila gitu kan? Kata suami bilang, bener itu nak, suamimu bener, lu yang salah. Disuruh sholat gak mau, jam 5 udah bangun kamu gak sholat, bener. Disuruh pakaian secara islami kamu gak mau, dia marah, betul suamimu, kamu yang salah. Kalau punya ayah yang ibadah. Kalau punya ayah dari Amerika mau lain lagi. Ya hanya begitu, mana laki udah begitu, udah dah. Laki mau kamu kan profesinya tukang kue rangi, ceraiin udah. Kalau secara hukum benar, dibenarin suami. Lain kalau dengar bilang, saya dipukulin Pak, saya begini, saya ini. Jadi kembali ke masalah terganggu hatinya saat ibadah. Ini mohon maaf, istri yang durhaka kepada suami. Satu, la salata lahu. Yang kedua, wal abdul abiku min sayyidiha hatta yarji'a. Ini zaman Nabi ya, budak yang kabur dari tuannya. Pemilikan mutlak adalah tuannya. Ini tidak ada zaman sekarang. Dia kabur, tuh budak sholat, tidak sholat bagi dia. Hubungan dia masih ada bermasalah sama tuannya. Ya barangkali bisa enggaknya untuk disamain dengan pembantu barangkali ya. Tapi enggak dong, pembantu kan bisa kita kasih duit. Kalau budak setelah dibeli, hak dia udah. Zaman itu kan udah nggak perbudakan. Ya, pembantunya kabur jemaah. Kamu ada hubungan sama tuan kamu itu, kamu sekarang pembantu kita nih dia kabur bawa macam-macam. Handphone dibawa. Ada pembantu sebelah rumah saya dulu gitu, Pak Haji, saya permisi Pak Haji, kenapa saya pulang kampung, saya nitipin kunci Pak Haji ya. Lah Mbak, kenapa Mbak? Enggak, saya mau pulang, udah izin sama ini Bapak. Udah Pak Haji. Kita nggak tahu urusan dia sama tetangga. Karena jam 4 saya bawa Pak Haji pulang, Pak ini ada dari mana Pak Haji? Yang pembantu, Masya Allah Pak Haji, dikabur Pak Haji. Nah saya nggak tahu, dikatakan udah pamit. Waduh, ada tuh yang begitu tuh. Bisa masuk juga barangkali itu, sekalipun bukan budak. Ya, hak manusia diganggu, apalagi ditinggal lama di situ. Udah termasuk mencuri lagi. Ya, langsung kita yang ketiga saja dah. Apa yang ketiga? Yang tidak diterima sholatnya. Yang ketiga, wal musarimul ladzi la yukallimu akhahu fawqa salasati ayyam. Seseorang yang udah putus hubungan, nggak ngomong, nggak negor lebih daripada 3 hari. Ada kelas masalah apa yang kita nggak tahu, ngambek barangkali, nggak negor, nggak senyum.
batas paling lama 3 hari. Ini orang yang nggak negor, mesem aja, ini termasuk nggak diterima sholatnya. Hablum minan nasnya itu terganggu. Adapun kita mah kita bermasalah itu mah biasa. Tapi masalah maaf, Pak Haji untung maafin ya, saya tadi ngomong terlalu salah. Pak Haji mau maafin, nggak apa-apa, kelar udah masalah. Orang paling bagus cepat marah, cepat baik gitu. Orang paling bagus cepat emosi, cepat marah-marah, tapi cepat apa? Baik. Kalau kita kan di potongan kita cepat marah 3 tahun, udah 3 lebaran, lihat muka orang masih enak aja semua. Tuh Pak, nak tuh orangnya tuh begitu. Sampai anak ditelibatin juga biar gedeg juga sama dia. Itu yang depan tuh. Siapa Pak namanya? Pak Haji Untung. Anak biar tahu. Sampai mantunya. Nah dia nih bapak kesel. Ya Allah. Benci ngundang orang. Benci sama orang, ngundang orang. Serumah dikasih tahu supaya pada gedeg semuanya. Kan hubungannya lu sama dia. Ini banyak begini nih. Hubungan dia sama dia, kita sama anak biasa. Itu kalau ada arisan keluarga saya bilang, kalau keluarga kita sama kita ada masalah Pak, saya ada masalah sama adik saya, udah saya ada masalah adik saya 2 hari. Anak dan istrinya jangan ikut campur. Ini kadang-kadang yang ikut campur kadang-kadang kalau dulu ibu-ibu, kalau sekarang bini ngampur aja ya. Aku hubungan sama dia bermasalah, kamu tetap harmonis sama istrinya, tegur tuh sama dia. Paman dari mana Paman? Pak D dari mana Pak D? Biar gua hubungan sama Pak D lu masalah. Ini kan kadang-kadang enggak jemaah, hubungan kita sama Pak D bermasalah, diundang semuanya tuh. Kalau bisa besan biar pada tahu. Aku kesal sama dia. Kalau bisa lu jangan negor sama dia ya. Ya Allah. Nggak demen sama orang pakai nyambat orang. Emang main bola. Ada yang begitu jemaah. Saya kesel sama orang, pakai ngabarin kemana-mana, pakai di WA grup lagi. Subhanallah. Jangan tegur dia ya, gua gedeg sama dia. Nyalain nggak ada masalah. Ngapain undang orang biar kesel sama dia? Jadi ini termasuk seseorang yang nggak negor, marahan di atas lebih dari 3 hari. Ayo, yang paling bagus adalah biar kita atau kita salah tegur duluan, maafin ya. Waduh, angkat tangan itu Rasulullah, cakep tuh. Wal afina 'anil nas, minta maaf. Kita kan kadang-kadang masa gua duluan. Ada kalanya begitu tuh. Apalagi dia kaya, enak banget gua dulu minta maaf. Enggak, ada kalanya begitu. Gua kan tuaan, dia si bontot, enak banget. Enggak, biarin Pak, mak minta maaf. Enak aja, yang salah siapa? Aku duluan minta maaf. Berat. Nafsu setan itu berat. Tapi kalau akalnya para malaikat, Dek, maafin abangnya be ya. Yang mana Bang? Yang itu kemarin Bapak abang ngomongin. Bukan abang yang salah Bang, saya Bang. Nangis. Bisa nggak begitu tuh? Yang kita dengar cerita, Rasulullah diludahin 3 kali. Yang salah kan ngeludahin. Oh, jelas yang ludahin. Yang ludahin sakit. Yang jenguk duluan siapa? Nabi Muhammad. Coba kalau kita diludahin, yang ludahin sakit. Dengar berita yang ludahin di opnam di rumah sakit Persahabatan, kita udah syukur, mudah-mudahan mampus. Emang di sini ya jelek ini, di hati kita ini. Nabi nyontoin, yang ludahin sakit, Nabi duluan jenguk. Coba kita bisa nggak begitu? Itu kan Nabi. Nah, kan kita, contoh kita siapa? Suri teladan kita Fir'aun, Rasulullah. Kita kan nggak diludahin, cuman difitnah, cuman diomongin, cuman dimaluin gitu kan, cuman gitu. Nabi diludahin menurut ceritanya. Nabi duluan yang datang bawa sesuatu lagi. Kaget ini Yahudi masuk Islam.
Siapa nak? Ada apa, orang gantung pak? Coba tanya siapa namanya. Bapak, namanya siapa pak? Dia anak bilang, aku Muhammad bin Abdullah. Ayahmu ada nak? Ada pak. Pak, namanya Muhammad bin Abdullah. Orang gantung pak. Anak ganteng masuk. Bapak nggak seapa-apanya. Suruh masuk. Ya Allah, Yahudi nangis. Kawanku yang cinta satu geng, nggak ada yang jenguk aku ya Muhammad. Engkau yang selalu aku ludahin, jiwamu nggak punya dendam ya Muhammad. Subhanallah. Ayo dah, jangan lama-lama kalau lagi kesel sama orang, apalagi sama bini yang dengar, bini yang di dalam Masjid Babu Salam kesalnya tadi malam, jangan sampai 3 hari belum negor. Dah sampai di rumah salat subuh tomprok aja tuh suami, papa prak, malu. Ngapa ini? Maafin. Kalau ikutin hawa nafsu main nunggu-nungguan kan. Kalau ikut hawa nafsu, yarin dia duluan, biar papa kemana-mana gelisah, yarin, nggak apa-apa. Jangan bu, ya. Suami kalau digedegin, suami kesian, ya Allah. Apalagi udah saatnya, udah malam keempat nggak ditegur, itu pusingnya itu nggak bisa pakai paramek gitu. Pusingnya nggak bisa diobatin sama paramek. Yang masih punya istri nih, katanya punya suami, tegur buru-buru, pakai jilbab yang cakep. Pulang subuh hari Sabtu, assalamualaikum, tok. Waalaikumsalam. Ya Allah papa maafin papa ya. Waduh, itu ilmunya manfaat. Buktinya nggak begitu. Pas pulang, pura-pura kamu jadi kiai ya. Ya Allah, sumpah lagi gua dah. Mudah-mudahan doain gua ya, biar bisa ganti lagi, bisa nyari sawah baru. Bilang mas istri, jangan bini baru, mudah-mudahan doain gua ya, biar gua punya sawah baru. Kata bini, iya doain. Dia nggak tahu kali. Ya, jadi jamaah, kembali ke masalah, nggak ngomong sama saudara di atas 3 hari. Ini yang nggak ngomong ini sholatnya juga tidak diterima, karena masih ada hubungan hablum minan nas sama seorang itu. Yang keberapa sekarang nih? Keempat ya. Nah ini lain lagi, ini mudminul khamr. Orang yang masih minum khamr, masih narkoba. Kok hubungannya gimana? Ya iya, dia tahu, orang pada tahu, ngapain suruh jadi imam? Yang pada kusut, hati-hati makmum. Itu siapa yang suruh? Pak Mahfud itu suruh jadi imam tuh orang. Si Prengki jadi imam, ya Allah. Kemarin dia lagi mabok di depan radio Muara, suruh jadi imam. Keruh hati makmum, nggak diterima salatnya. Siapa itu? Mudkhimul khamr. Si preman yang suka minum khamr, yang suka nyuntik ganja, jangan jadi imam. Tobat dulu. Istilahnya kolam bersin dulu. Istighfar dulu. Rambut yang ada cukur. Karena ada seorang begitu jemaah, dia pergi haji, duitnya banyak, dia pergi haji, dia pulang. Pesan apa Ustaz? Anak pesan apa ya? Ente udah ada Ustaz ente kan? Mau pergi, maafin Ustaz. Iya. Anak pesan satu aja dah. Apa Ustaz? Udah pulang si orangnya. Nanti kalau udah pulang haji, ya Ustaz, urusan diterima urusan Allah. Supaya ente beda. Kenapa? Rambut ente yang gondrong ini nih, ente botakin. Kok gitu Ustaz? Ini kan rambut ente banyak memori, banyak cerita kisah-kisah di Jakarta, ente buang di Mekah, ente botakin. Nah haji saya dipanggil haji botak, masa bodoh. Kemarin dia pulang 3 hari yang lalu, dia pelukan, udah botak. Jadi kalau ada orang-orang yang pernah masuk ke lembah yang nggak beres, mau ke lembah yang baik, satu diantaranya di wajah, di mukanya hilangin kesan-kesan rambut gunting, pakai baju koko. Itu namanya sekaligus wadah, airnya, wadahnya dibersihin, airnya biar baru. Itu namanya taubatan suha. Jangan dijelekin. Semua orang punya kisah jelek.
tinggal kita yang benerin. Kamu begini-gini, rambut cukur. Dulu ada orang masuk Islam, tinggal di persahabatan sini, karena dia kawin dengan orang sini. Perempuannya orang muslimah, dia orang Batak. Mohon maaf ya, orang Batak. Ustadz gini-gini, ya baik. Udah masuk Islam, kita di Babu Salam. Akhirnya dia, si perempuan undang saya untuk acara tasyakuran. Saya pesan sama suaminya, saya lupa namanya, orang Batak saya lupa namanya merek Metro Mini dah pokoknya. Mas, kalau bisa rambut potong. Oh gitu Ustaz, siap. Baju-baju begini nih yang ada gambar-gambar itu jangan pakai. Oh gitu, baik Ustaz. Beli baju koko ya Ustaz. Itu namanya kalau dia mau nurut, itu namanya wadahnya dibersihin. Mudhimul khomer nggak diterima sholatnya, kesan orang ini yang begini, robah kalau bisa. Kalau bisa robah wadahnya, kemudian airnya bersih, silakan jadi imam, udah bersih. Jangan kita jadi makmum jangan begini. Yang dulu kita juga dulu jelek. Manusia siapa sih yang dari awal sampai akhir cakep semuanya? Dulu kita jelek kan? Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak manusia ngalami salah, ya pernah salah. Sekarang udah baik udah. Kalau masih tetap dia mudkhimul khamr, masih preman, masih begitu, jangan jadi imam. Itu bersangkut pautnya kepada hati makmum. Nah, ini ada juga kaitan kelima nih. Ini maaf banget ini. Siapa itu yang tidak diterima salatnya? Wa imamu qaumin yusalli bihim wa hum lahu karihun. Imam yang memimpin salat sedangkan makmum benci. Tuh, saya sampaikan ini di masjid-masjid. Imam memimpin salat jamaah sedangkan makmum pada benci. Benci apa? Benci yang prinsip, akhlaknya imam gak benar. Lagi jadi imam aja kayak nabi wajahnya, di luar sombongnya bukan main, maksiat jalan terus. Imam kesel, saya punya alasan Pak Ustadz, saya nggak demen di imam begitu. Ini orang kurang ajar ini. Ini orang suka main gaplek Ustadz ini orang suka main catur ini. Kalau di depan aja mana rambutnya gondrong jadi imam, itu nggak diterima tuh doanya. Kepimpinan imamnya. Yang diterima kan imam yang semuanya makmum serak, akhlaknya bagus. Gak sembarangan jadi imam. Makanya imam itu ada pemilihan. Makmum mah gak ada pemilihan. Siapa jadi belakang imam jadi apa? Makmum. Apalagi lihat acara Nabi ada 4 perkara. Gimana Al-Qurannya? Gimana sunnahnya? Gimana Qurannya? Benar gak bacaannya? Ada orang Jawa di sebelah situ, dia kalau baca Bismillahirrahmanirrahim Mirrokim Alhamdulillahirabbil alamin, ngamul nyebut apa ngalamin, ya ribut kan dia itu jamaah. Ustaz kasih tahu dong itu. Maaf nih, ada orang Jawa yang nyebut ain tapi yang ngomong ngalamin. Pak Haji bukan Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji gini. Karena mayoritas di belakang orang yang nyebut haknya ainnya ain Pak Haji, mohon maaf, boleh jadi imam kalau yang semuanya di belakang makmum sama-sama nggak bisa nyebut ain semua. Silakan bapak jadi imam. Ini ada ustadz, ada kiai, ya mohon maaf ini, mendingan mereka ada di belakang pada ngedumel, bacanya kagak beres. Ada begitu Pak, yang sengkek, tanda sengkek. Imam yang ini kan musola saya, ini kan masjid saya, bagaimana kek? Kalau masjid bukan begitu, bacaan lu berantakan. Dibaca waktu bulan puasa, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Makmum kayak kira gitu. Ini orang ngapa kayak der begitu? Dikasih tahu saya ceramah, Ustaz singgung ya Ustaz, udah salah pakai dalil lagi, ente nggak baca Quran, kata si imam yang begitu. Ujungnya ada ro, inna anzalnahu fi lailatul qadri kan, ro-nya biar bunyi, jadi begitu, inna anzalna fi lailatul qadr, ma'adul qadr, dah kayak orang kider.
Dikasih tahu marah. Ini musola gua, lu musola sini kayak gak terserah. Lah, kok begitu cara? Ini yang begini nih, yang imam-imam sengkek, tahu sengkek? Kekeh, dikasih tahu nggak terima tuh. Jadi yang syariat baca Fatihahnya salah, makmum di belakang kesel, nggak diterima tuh. Jadi bukan panjangnya ya, kalau panjang pada redho, imam baca surahnya panjang, tapi di belakang makmum ada redho. Buktinya itu kalau di Mekah, kalau bulan Ramadan kita ngikutin, nah, pada redho emang dia siap mau sholat di sono. Pada redho artinya pada senang, boleh. Ya cuman ya pakai cuman. Alangkah bagusnya si imam mengerti, bijaksana. Kan bukan di Mekah ini, di Cipinang. Ada makmum orang tua, kakinya udah goyang mulu. Jangan banyak-banyak baca surah sampai 2 lembar. Ya enggak, makmum belakang gua tongkat, gua ketok apa-apa nih lama. Ada yang punya hajat macam-macam jamaah. Kalau kita sini kan enak, udah persiapan kiri kanan banyak buat kamar kecil. Di musola nggak ada, sholat lama. Nah di belakang pengen buang air, perutnya mules. Kira-kira dalam situasi begitu si makmum, imamnya lama, senang apa gedeg di belakang? Idza waqatil waqi'ah, la, kata si makmum, ada lama dah nih, lama. Oh, ada kopen berak lah, aduh ada dahnya. Itu ngedumel gitu. Mam, ente kalau lihat keadaan makmum 4 orang, di belakang 4 orang, musola kecil, udah aja baca surah, kuliah juga bagus sama kulhu, makmum juga demen, jangan gengsi, jangan begini. Masa kulhu, ente baca hadis nggak? Itu kulhu itu baca dengan ikhlas, itu pahalanya itu 10 juz. 3 kulhu 30 juz. Terapin jadi imam baca kulhu, disenengin. Malah ente kagak datang waktu isyanya, orang pada negor, imam kulhu mana ya? Bener-bener kekeh banget sih saya bilang waktu di Masjid An-Nidham. Jangan kekeh banget, jangan anggap itu bacaan kecil jadi hina. Kulhu ina atoina 1 surah. Gak apa-apa, jangan apa, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Surah apa? Al-Kautsar, 1 surah. Mana lebih bagus? 1 surah dengan penggalan ayat yang ada 20 ayat, 1 surah. Makmum gak terlibat jadi lamanya. Demen. Saya kadang-kadang kan suka jadi makmum. Ada masjid di sono dekat Pulau Mas, saya suka sebut lama. Kita jadi ustaz, ya Allah lama mati dia, mana kaki dikerubutin nama itu nyamuk. Aduh, sholat tarawih yang dia bikin 20 rakaat kelar jam 9:04. Allah lama amat ini. Manusiawi kita, ya Allah. Kan ada rasa pegel, rasa sakit. Makanya kembali kata Nabi dalam satu riwayat, ya Muaz, ada apa ya Rasul? Idza amma ahadukum falyukhabib. Kalau kau jadi imam, jangan lama-lama. Di belakang tuh ada anak kecil, di belakang ada orang tua, di belakang ada punya hajat. Ini menurut riwayat. Dan itu pengakuan Anas. Aku kalau jadi makmum, aku dapatkan Rasulullah sholatnya itu nggak terlalu lama. Tapi kalau beliau sholat sendiri, Sayyidina Utsman sholat sendiri 10 juz 1 rakaat. Ada mengatakan 15 juz, 2 rakaat khatam. Sendiri, nggak ngelibatin orang. Ini udah sholatnya berjamaah, baca surah dari alif lam mim saya kulus. Coba dah besok, gue mau pindah sholatnya. Imam nggak tahu diri, emang lama banget, 1 juz ditancap. Saya punya target Pak Kiai, biar bulan puasa ini khatam. Ente target sama ente, makmum gak pakai target ente, pada ngedumel. Kalau anda bacakan hadisnya bukan nyinggung, imam yang dibenci sama makmum itu nggak diterima sholatnya. Kenapa? Keruh,
Di satu sisi ente punya sinyal nyambung dah, hebat. Tapi makmum bagaimana coba? Kalau yang sementara ente, yang situasi kondisi badan sehat kayak ente, di belakang emang sama kesehatan ente sama dia? Ada yang pilek-pilek, bangkis mulu. Sebelah ada orang bangkis mulu di zaman Covid, nggak demen. Di zaman Covid Pak, kita kalau orang batuk sama bangkis nggak demen. Yang demen apa? Dimuliakan kalau kita kentut. Sehat Pak, terus sehat. Coba batuk kan? Orang begini Mas, Covid nih. Orang sholat banyak, sebelah tuh ada batuk apa bangkis karena minum es buka puasa. Yang sebelah gimana coba gitu? Ente jadi imam kelamaan. Nah jadi ini imam-imam yang tidak disukai oleh makmum, ini urutan kelima ya. Ini pula adalah yang tidak diterima sholatnya, terganggu sinyal khusyuknya. Siapa yang terganggu? Makmum. Cukup dah jamaah ya. Mudah-mudahan ada masukan ilmu manfaat, dan mudah-mudahan semakin bertambah umur, bertambah ilmu, bertambah takwa, bertambah gemar untuk salat berjamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.